Bu Bapak, saudara-saudara terkasih, teman-teman muda dan anak-anak semuanya, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Kita bersyukur sore hari ini terang benderang, tidak seperti kemarin. Panitia harus deg-degan ya, supaya lebih kuat. Maka terang benderang luar biasa. Ini pertanda baik, ini rahmat Tuhan melimpah untuk kita semua. Amin. Anak-anak, terlebih sahabat saudara ya, kita merenungkan nanti pasti dapat apa yang dinyanyikan dari rumah. Mau datang kampung, ya, mau lihat barang saya. Baik, Bapak Ibu saudara terkasih, saya menulis satu halaman saja untuk Bu Willy pada kesempatan hari ini supaya tidak panjang lebar, maka saya tulis. Tahun 2024 sebagai tahun Masehi adalah tahun yang bersiul naga kayu menurut tahun baru Imlek ini. Tahun naga kayu dimulai pada tahun baru Imlek tanggal 10 Februari 2024, berarti bulan masih berapa waktu lalu, dan nanti akan berakhir pada malam tahun baru Imlek tanggal 28 Januari 2025. Maka boleh dicatat, nanti tahun baru Imlek tahun depan adalah 28 Januari. Maka mulai disiapkan angpaunya. Naga kayu hanya muncul sekali setiap 60 tahun, menjadikannya makhluk langka dan menakjubkan. Tahun naga kayu diartikan sebagai awal yang segar dan meletakkan landasan bagi kesuksesan jangka panjang. Tahun naga kayu diartikan sebagai awal yang baru bagi kesuksesan. Maka senang sekali kita malam ini berkumpul untuk merayakan tahun baru Imlek ini sebagai awal yang baru untuk kesuksesan jangka panjang di tahun 2024 yang bersiul naga kayu ini, mengajak kita semua untuk menemukan keberanian dalam menghadapi rintangan dan memanfaatkan setiap peluang pertumbuhan yang muncul di sepanjang perjalanan tahun ini. Dalam pandangan tradisional, naga itu dianggap sebagai makhluk mitos yang mewakili kekuatan dan ketangguhan, sementara unsur kayu menambah dimensi lambang siklus pertumbuhan, regenerasi, dan perkembangan. Maka kolaborasi yang unik antara naga dan unsur kayu menciptakan panorama tahunan yang diperkirakan penuh tantangan, memerlukan ketabahan dan keberanian untuk menghadapi.
dengan situasi masyarakat, situasi bangsa dan negara kita setelah pemilu ini. Kita semua masih bertanya-tanya apa yang akan terjadi di negara bangsa kita ini setelah pemilu dilaksanakan dan yang menyisakan berbagai macam persoalan. Keberanian sebagai inti dari simbol naga mewakili semangat untuk mengatasi rintangan dan menghadapi ketidakpastian dengan iman. Maka meskipun dalam situasi yang belum menentu, belum jelas bagi kita semua di bangsa dan negara setelah pemilu ini, kita semua diajak untuk menghadapinya dengan iman. Dalam konteks naga kayu di tahun 2024 ini, keberanian menjadi kunci untuk mengarungi tantangan yang mungkin muncul. Namun, lebih dari sekedar menghadapi tantangan, Sio Naga Kayu memberikan janji bahwa di setiap tantangan terdapat peluang, yaitu pertumbuhan yang tak terduga, sama seperti kayu yang tumbuh dan berkembang sepanjang waktu. Manusia diberikan peluang untuk meraih potensi yang optimal melalui keberanian dan pemahaman akan situasi nyata secara bijaksana. Maka saudara-saudara terkasih, Sio tahun baru Imlek tahun Masehi 2024 ini syarat atau penuh dengan makna naga kayu, keberanian, ketangguhan, namun sekaligus adalah pertumbuhan yang sungguh-sungguh diharapkan terus berkembang. Pesan yang dihadirkan oleh Sio Naga Kayu di tahun 2024 ini menjadi sebuah ajakan bagi kita untuk mengupayakan dan memiliki keberanian dan kebijaksanaan dalam menghadapi dinamika hidup. Ketika naga dan unsur kayu bersatu, akan tercipta landasan untuk pertumbuhan pribadi, profesional, dan spiritual, sehingga di tahun yang diwarnai oleh ketidakpastian ini, keberanian dan pemahaman yang bijaksana menjadi pilar utama yang memandu setiap pribadi untuk mengeksplorasi, untuk mencari, dan untuk menemukan potensi-potensi yang terpendam dan yang tersembunyi untuk meraih kesuksesan, untuk meraih keberhasilan. Saudara-saudara terkasih, di akhir Injil yang tadi sudah kita dengarkan bersama, Yesus bersabda, dan sabdanya sangat singkat. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Sabda yang singkat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus setelah dia membaca nas dari kitab Nabi Yesaya yang menyatakan, Roh Tuhan ada pada. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nas atau ayat yang dibaca oleh Tuhan Yesus dari kitab Nabi Yesaya itu tergenapi atau terpenuhi atau sungguh terjadi kalau dibenarkan. Ingat, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkan. Ayat yang dibaca oleh Tuhan Yesus yang diambil dari kitab Nabi Yesaya itu terjadi. Apa? Tahun rahmat Tuhan telah datang. Pembebasan bagi mereka yang tertindas, penglihatan bagi mereka yang buta, perhatian kepada mereka yang miskin, itu sungguh terjadi pada orang-orang yang mendengarkan. Bapak Ibu saudara terkasih, ini semua mengajak kita semua supaya kita mendengarkan. Mendengarkan itu tidak sama dengan mendengar. Mendengar saja susah, apalagi mendengarkan. Maka celaka bagi orang-orang yang tidak sanggup untuk mendengarkan. Mendengarkan itu berarti sungguh-sungguh memperhatikan. Mendengarkan itu berarti berjuang, berusaha untuk melakukan apa yang didengarkan. Kalau pada kesempatan ini bisa dalam rangka tahun baru Imlek mengusung tema atau mengambil tema seperti yang tertulis di belakang altar ini, dan diharapkan Bapak Ibu semua yang hadir, tahun rahmat Indonesia sejahtera. Dengan tema ini kita semua itu berharap dan berdoa semoga tahun baru Imlek, tahun Masehi tahun 2024 yang bersiul naga kayu ini menjadi tahun rahmat Tuhan yang membawa Indonesia sejahtera. Ini sebuah doa dan ini sebuah harapan yang sangat mulia. Ini adalah doa dan harapan kita semua. Betul Bapak Ibu ya? Kita semua berharap di tahun 2024, tahun Imlek yang bersiul naga ini, kita semua mau mengupayakannya. Maka seluruh sabda Yesus ini, sabda yang singkat ini, tahun baru Imlek yang bersiul tahun naga kayu, akan menjadi tahun rahmat Indonesia sejahtera kalau kita berjuang. Tahun rahmat Indonesia sejahtera tidak akan datang dari langit secara tiba-tiba. Saudara-saudara, tahun rahmat Indonesia sejahtera akan datang, akan terjadi, akan tergenapi
bila kita semua upaya, bila kita semua usahakan, bila kita semua memperjuangkan. Itulah pesan Tuhan Yesus ketika bersabda, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkan atau mendengar. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kesempatan PKS ini kita jadikan kesempatan pertama untuk mensyukuri atas waktu yang diberikan oleh Tuhan, atas tahun baru yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang kedua, mari kita menyatukan hati, bukan hanya mensyukuri, tetapi memaknai syukur kita itu sungguh-sungguh dengan menjadikan tahun baru Imlek ini, tahun Masehi 2024 yang bersiung naga kayu ini menjadi tahun rahmat untuk Indonesia sejahtera. Setuju Bapak Ibu? Sepakat? Tidak kampanye ya. Baik. Ini kita perjuangkan. Mengakhiri bumi saya. Kita semua sudah mengenal lagu yang sangat baik, yaitu lagu Waktu Tuhan, Waktu yang Terbaik. Semoga tahun 2024, tahun baru Imlek yang bersiung naga kayu ini sungguh menjadi waktu Tuhan, menjadi tahun rahmat Tuhan untuk kita semua, untuk Indonesia sejahtera. Maka yang bisa nyanyi, mari kita nyanyi. Yang belum bisa nyanyi,